Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2024-2025, yaitu soal paket 4 UD Mawarkul. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara memproses entry jurnal. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah langkah kerja yang akan kita laksanakan pada saat kita melakukan proses entry jurnal, ya. Di tahap memproses entry jurnal, tugas-tugas yang harus kita laksanakan adalah yang pertama, kita akan membuat jurnal khusus dan rekapitulasinya. Untuk jurnal khusus dan rekapitulasinya, ini terdiri dari sales jurnal dan rekapitulasi, resep jurnal dan rekapitulasi, purchase jurnal dan rekapitulasi, cash payment jurnal dan rekapitulasi, general jurnal, petty cash dan rekapitulasi. Selain itu, pada tahap memproses entry jurnal, kita juga akan membuat inventory card, ya. Dan di sini akan ada tambahan lagi, kita akan membuat buku besar pembantu piutang dan utang dagang. Nah, ini adalah soal memproses entry jurnal, ya. Untuk nama perusahaannya adalah UD Mawarkul. UD Mawarkul ini beralamat di Jalan Mulia nomor 2 Jakarta. UD Mawarkul ini memiliki beberapa kebijakan akuntansi, ya. Ada kebijakan umum, kemudian ada kebijakan atas pembelian, kebijakan atas pengeluaran kas, kebijakan atas penjualan, penerimaan kas, penilaian persediaan, penyusutan aktiva tetap, dan terakhir ada kebijakan atas laporan arus kas. Kita lihat terlebih dahulu untuk yang pertama, untuk kebijakan umumnya, ya. Kebijakan umum perusahaan, ya, ini untuk laporan keuangannya disusun dengan sak etap. Kemudian pencatatannya menggunakan sistem berpasangan. Untuk periode akuntansinya itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian ada subperiode akuntansinya 12 bulan. Dan setiap akhir bulan itu selalu disusun neraca saldo. Dan untuk pencatatannya ini menggunakan jurnal khusus maupun jurnal umum. Nah, mata uang yang digunakan ini adalah rupiah. Ini adalah kebijakan umumnya. Sementara untuk kebijakan pembeliannya, setiap pembelian akan ada PPN masukan 11% dari nilai pembelian. Kemudian beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap periode pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Ada termin N/30. Dan apabila ada keterlambatan membayar hutang, akan didenda 1% dari nilai hutang atau nilai pembeliannya. Faktur pembeliannya ini sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian kebijakan atas pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas di atas 1 juta ini digunakan cek. Dan setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang ini menggunakan dana kas kecil. Dan untuk pencatatan kas kecil ini digunakan sistem dana tidak tetap, ya, atau sistem fluktuasi. Kemudian kebijakan atas penjualan. Untuk kebijakan atas penjualan, ini setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 11% dari nilai penjualan. Kemudian beban transfer penjualan akan dibebankan kepada pembeli. Setiap ada retur penjualan, ini akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Dan termin pembayaran yang berlaku adalah N/30. Setiap terjadi keterlambatan membayar piutang, akan didenda 1% dari nilai piutang atau penjualannya. Dan apabila ada penjualan jasa pelatihan, ini dilakukan secara tunai dan ditambah dengan 11% PPN keluaran. Faktur penjualan yang dibuat itu harus sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian ada kebijakan atas penerimaan kas. Untuk kebijakan atas penerimaan kas, ini setiap penerimaan kas langsung disetor ke bank, ya. Dan perusahaan memiliki rekening di Bank Mandiri Kuningan, ya. Kemudian kebijakan atas penilaian persediaan. Untuk pencatatannya ini menggunakan sistem pencatatan perpetual dengan metode FIFO, ya. First in, first out. Yang artinya masuk pertama itu keluar pertama. Kemudian ada kebijakan untuk aktiva tetap. Nah, kebijakan untuk aktiva tetap, ini setiap penyusutan atau depresiasi aktiva tetap, ini dihitung dengan menggunakan metode gas urus. Kemudian, perhitungan dan pencatatan beban penyusutan itu dilakukan setiap akhir bulan dengan tarif fiskal. Dan terakhir, untuk kebijakan laporan arus kas, ini menggunakan metode langsung, ya.
Kemudian di sini ada daftar nama akun yang digunakan oleh UD Mawarkul ya. Jadi untuk nama-nama akunnya kita menggunakan nama akun yang ada di sini ya. Jangan buat akun baru. Nah, kemudian di sini ada data neraca saldo per 30 November 2024. Nah, data neraca saldo atau trial balance per 30 November 2024 ini nanti akan kita jadikan sebagai saldo awal pada saat kita akan memposting data dari jurnal ke dalam buku besar ya. Jadi akan kita gunakan pada saat tahapan kedua, yaitu pada tahap memproses buku besar. Kemudian di sini ada daftar customer dan supplier ya. Di sini untuk daftar customernya ada 4, daftar suppliernya ada 3. Kemudian ada daftar saldo piutang dan utang, serta ada daftar saldo persediaan ya. Nah, untuk daftar saldo piutang, daftar saldo utang, dan daftar saldo persediaan barang dagang, ini harus kita input terlebih dahulu ya ke dalam lembar kerjanya ya, sebelum kita memulai mengerjakan dokumen transaksi ya. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita langsung ke tutorial penginputannya ya. Di sini layarnya akan saya bagi 2. Ya. Jadi pertama kita akan menginput daftar saldo piutang dagang ini ke dalam buku besar pembantu piutang ya. Kita lihat di sini. Di sini UD Mawarkul memiliki 4 debitur ya. Ada toko Adnan, toko Paras, toko Jara, dan toko Julfa. Nah, untuk saldo piutangnya ini adalah senilai jumlahnya ya. Jadi yang kita pindahkan ke dalam buku besar pembantu piutang ini adalah senilai jumlahnya ya. Untuk jumlah ini berasal dari penjualan ditambah dengan PPN ya. Jadi ingat yang kita ambil adalah data dari jumlah ya. Kita mulai yang pertama yaitu untuk toko Adnan. Toko Adnan ini saldo akhirnya adalah 91.020.000. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya adalah saldo awal, referensinya kita checklist. Nah, karena piutang saldo normalnya di sebelah debit, maka balance-nya kita letakkan di sebelah debit. 91.020.000. Ya. Nah, berikutnya ada piutang toko Paras ya. Nilainya 82.695.000. Maka kita ke toko Paras, sama kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, saldonya langsung letakkan di balance sebelah debit. Kemudian yang ketiga ada toko Jara ya. Toko Jara saldo piutangnya 89.355.000. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsi saldo awal, referensinya kita checklist, letakkan di balance sebelah debit. Terakhir ada toko Julfa, saldonya 74.925.000. Kita ke toko Julfa ya. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit. 74.925.000. Nah, kalau sudah selesai, berikutnya kita akan menginput daftar saldo utang dagang ya. Maka kita ke buku besar pembantu utang dagang. Ya. Nah, untuk saldo utang dagang di sini UD Mawarkul memiliki 3 kreditur ya. Jadi di sini UD Mawarkul berhutang kepada 3 kreditur. Kepada PT Ramajaya, PT Raska Berkah, dan PT Tunas Nalendra. Dan nilai yang kita ambil, ingat ini dari kolom jumlah ya. Kita akan input sekarang. Nah, yang pertama di sini UD Mawarkul memiliki utang dagang kepada PT Ramajaya ya. Dengan saldo utang 61.938.000. Maka cara pencatatannya ke dalam buku besar pembantu utang ya. Kita ke buku besar pembantu utang milik PT Ramajaya. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist. Kemudian ingat, untuk utang itu saldo normalnya di sebelah kredit ya. Dan karena ini merupakan pencatatan saldo awal, maka kita ke balance sebelah kredit. Kita catat nilainya 61.938.000 ya. Kemudian yang kedua PT Raska Berkah, saldo utangnya 60.606.000. Kita ke PT Raska Berkah, kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist, balance-nya letakkan di sebelah kredit. Ya. Terakhir ada PT Tunas Nalendra,
saldo utangnya 73.260.000. Kita ke PT Tunasna Lendra, kita buat di sini tanggal 1, deskripsi saldo awal, referensinya kita checklist, balance-nya letakkan di sebelah kredit. Ya, selesai untuk penginputan daftar saldo utang. Nah, terakhir untuk penginputan saldo awalnya kita ke persediaan barang dagang. Berarti di sini kita ke inventory card ya. Ya, kita ke lembar kerja persediaan. Nah, yang pertama di sini ada AC Asri 2 PK. Maka kita buat di sini tanggal 1. Evidence number-nya kita checklist ya. Kemudian deskripsinya kita buat saldo awal. Nah, kita lihat di sini untuk AC Asri 2 PK ya, ini ada 45 unit dengan harga 5.700.000 sehingga totalnya 256.500.000. Nah, karena kita akan menginput saldo awal, maka kita langsung ke kolom balance ya. Kita ke kolom balance. Kita input di sini. Kuantitasnya 45 unit. Harga per unitnya adalah 5.700.000. Kemudian untuk totalnya ini kita kalikan ya. 45 dikali 5.700.000 totalnya 256.500.000. Begitu juga dengan yang AC Cool 2 PK ya. Ada 30 unit dengan harga 5.300.000. Kita pindahkan juga. Kita buat di sini tanggal 1, evidence number-nya kita checklist, deskripsinya saldo awal. Dan karena kita mengisi saldo awal, ingat kita ke kolom balance ya. Kita buat di sini untuk unitnya 30 unit dengan harga 5.300.000 sehingga totalnya 159 juta. Nah, kalau sudah, baru kita bisa mengerjakan dokumen transaksi yang pertama ya. Dokumen transaksi yang pertama. Dokumen transaksi yang pertama ini merupakan faktur ya, faktur penjualan. Karena di sini kopnya adalah nama perusahaan kita ya, yaitu UD Mawarkul. Di sini UD Mawarkul menjual secara kredit kepada toko Julfa. Nah, yang dijual ini berupa 15 unit AC Asri 2 PK dengan harga 7 juta dan 15 unit AC Cool 2 PK dengan harga 6.500.000 sehingga total penjualannya 202.500.000. Ada PPN 11%. Dan di sini toko Julfa dikenai ongkos angkut ya. Jadi ada free collective senilai 2 juta. Sehingga tagihan UD Mawarkul kepada toko Julfa ini menjadi 226.775.000. Ingat, kalau terjadi penjualan secara kredit, maka ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan mencatat transaksi ini ke dalam jurnal penjualan atau sales journal. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mencatat ke dalam sales journal, kita akan mencatat barang dagang yang kita jual ini ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Dan terakhir, kita akan mencatat piutang yang timbul ke dalam buku besar pembantu piutang. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai menginputnya. Yang pertama, kita akan menginput data dari faktur penjualan ini ke dalam jurnal penjualan ya, atau sales journal. Caranya, kita buat di sini tanggalnya tanggal 2, kemudian nomor fakturnya ini bisa kamu lihat di sini, F1201, deskripsinya kamu isi dengan nama debitur ya, yaitu toko Julfa. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam kolom account receivable ya, senilai totalnya ya, atau senilai jumlahnya ini 226.775.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun yang pertama sales. Untuk sales ini senilai total harganya ini 202.500.000. Kemudian ada PPN outcome senilai PPN-nya ini 22.275.000. Kemudian ada free collected ya. Di sini ada free collected 2 juta. Maka kamu buat 2 juta. Nah, sekarang yang kedua kita akan mencatat harga pokok barang yang dijual ya. Untuk mencatat harga pokok barang yang dijual, maka di sini kita membutuhkan kolom persediaan barang dagang atau inventory card ya. Kita buat di sini. Yang pertama untuk AC Asri 2 PK yang dijual sebanyak 15 unit ya. Maka kita ke AC Asri 2 PK, kita buat di sini tanggalnya tanggal 2, evidence number-nya F1201,
Deskripsinya bisa kamu isi dengan nama debitur atau boleh juga penjualan. Dan ingat, karena kita menjual, maka kita ke kolom out. Ya, kita buat di sini 15 unit yang dijual. Nah, untuk harganya ini jangan diambil dari harga yang di dokumen transaksi, tapi yang kamu ambil adalah harga dari balance ini. Ya, kita ambil harga ini 5.700.000. Kita catat di sini. Ya, kemudian untuk totalnya ini kita kalikan ya, 15 dikali 5.700.000 ini 85.500.000. Nah, untuk balance-nya awalnya kita punya stok barang 45 unit, kemudian dijual 15, berarti tinggal 30 unit ya, dengan harga 5.700.000, sehingga totalnya ini kamu kalikan ya, 30 dikali 5.700.000 171 juta. Begitu juga dengan yang kedua ya, yaitu AC Cool 2PK. Untuk AC Cool 2PK ini dijual 15 unit. Maka kita buat di sini tanggal 2, evidence numbernya F1201, deskripsinya toko Julfa. Karena menjual, kita ke kolom out ya, 15 unit. Untuk harganya ambil dari price yang ada di balance ya, kita ambil dari sini 5.300.000, sehingga totalnya kita kalikan ya, jadi 79.500.000. Untuk balance-nya awalnya ada stok 30, dijual 15, berarti tinggal sisanya 15 dengan harga 5.300.000. Kemudian balance-nya ini kamu kalikan 15 dikali 5.300.000 79.500.000 ya. Kemudian kalau sudah, kita akan menghitung besarnya harga pokok penjualan atau cost of goods sold yang akan kita catat ke dalam sales journal ya. Caranya kita menjumlahkan total kolom out ya. Jadi yang pertama total kolom out AC Cool 2PK 79.500.000, ini kita tambahkan dengan total out AC Asri 2PK 85.500.000. Nah, jumlahnya ini kita masukkan ke dalam sales journal ya. Di kolom debitnya kolom cost of goods sold ya, senilai totalnya, senilai total penjumlahannya 165 juta. Kemudian kreditnya ke dalam kolom merchandise inventory 165 juta. Ya. Dan kalau sudah, kita akan melakukan tahapan yang terakhir, yaitu kita akan mencatat saldo piutang yang bertambah di sebelah debit ini ke dalam buku besar bantu piutang milik toko Julfa ya, senilai 226.775.000 di sebelah debit. Kita ke bantu piutang milik toko Julfa. Ya, ini toko Julfa. Kita buat di sini tanggal 2, deskripsinya kita isi dengan SJ atau sales journal, referensinya halaman 1 ya. Nilainya kita letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit berarti dijumlah ya. Jadi 301.700.000. Dan ingat, kolom referensi yang ada di sebelah sales journal yang ini harus kamu checklist. Yang menandakan kalau nilai koreksi PBL nilai 226.775.000 ini sudah kita catat atau kita posting ke dalam buku besar bantu piutang milik toko Julfa. Ya. Kalau sudah, kita ke dokumen transaksi yang kedua. Dokumen transaksi yang kedua ini merupakan dokumen nota kredit ya. Nah, di sini UD Markul mengeluarkan nota kredit ya, yang artinya ada retur penjualan. Kepada toko Julfa, kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang dikembalikan sebesar 29.970.000. Dengan rincian barang yang dikembalikan 2 unit AC Asri 2PK dan 2 unit AC Cool 2PK. Sehingga total harga barang yang dikembalikan 27 juta, ada PPN-nya 2.970.000, sehingga totalnya 29.970.000. Nah, karena ini merupakan transaksi retur penjualan, maka pencatatannya kita akan menggunakan general journal ya, atau jurnal umum. Kita ke general journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 3. Kemudian evidence numbernya NK strip 1. Deskripsinya untuk debitnya ini kita masukkan ke akun
sales retur. Sales retur ini kode akunnya adalah 4.200. Nilainya letakkan di sebelah debit ya, senilai total harga ini 27 juta. Berikutnya di sebelah debit ada PPN outcome yang berkurang ya. Untuk PPN outcome ini kode akunnya adalah 4.800. Nah, nilainya ini kita catat ini 2.970.000. Kemudian untuk kreditnya ini akan kita masukkan ke dalam akun receivable yang berkurang ya. Akun receivable ini kode akunnya adalah 1.300. Nilainya letakkan di sebelah kredit senilai totalnya ini 29.970.000. Kita buat di sini 29.970.000. Nah, berikutnya kita akan mencatat besarnya harga pokok barang yang sudah dikembalikan ya. Nah, untuk harga pokok barang yang sudah dikembalikan ini nanti akan kita catat di akun sebelah debitnya merchandise inventory dengan kode akun 1.500. Kreditnya akan kita catat ke dalam akun cost of goods sold dengan kode akun 5.100. Nah, nilainya kita ambil dari inventory card. Kita ke inventory card ya. Yang pertama kita ke AC Asri 2PK. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 3, evidence numbernya NK strip 1. Deskripsinya adalah retur penjualan ya, atau toko Julfa retur. Ingat, karena retur penjualan ya, kita tetap ke kolom out, tapi kita buat minus untuk jumlah barang yang dikembalikan ya. Kita lihat di sini. Yang pertama untuk AC Asri 2PK yang dikembalikan sebanyak 2 unit. Maka di sini kita buat minus 2. Untuk harganya ini senilai harga yang dijual ya, yaitu 5.700.000. Kemudian totalnya ini kita kalikan ya, otomatis jadi minus 11.400.000. Kemudian untuk balance-nya awalnya kita punya stok 30 unit, kemudian dikembalikan 2 ya. Berarti sama saja barang kita bertambah lagi. Atau kalau kamu mau ngitung secara matematiknya 30 dikurangi ya, untuk out ini dikurangi, jadi 30 dikurangi minus 2 sama saja dengan 30 ditambah 2 ya. Kita buat di sini. Jadi 32 unit. Harganya 5.700.000. Sehingga totalnya ini kita kalikan. Ya. 32 dikali 5.700.000 ini jadi 182.400.000. Ya. Berikutnya kita ke data persediaan yang kedua, yaitu Asikul 2PK. Kita buat di sini tanggal 3, nomor buktinya NK strip 1, deskripsinya toko Julfa retur. Ingat, kita ke kolom out, kita buat minus ya. Di sini yang dikembalikan 2 unit, maka kita buat di sini minus 2. Kemudian harganya ambil dari harga barang yang kita jual ya, 5.300.000. Kemudian totalnya ini minus 2 dikali 5.300.000 jadi minus 10.600.000. Kemudian untuk balance-nya awalnya kita punya stok 15 unit ya, dikembalikan 2. Berarti sama saja bertambah ya, atau kita ngitungnya 15 dikurangi minus 2 sama saja dengan ditambah jadi 17 unit dengan harga 5.300.000. Totalnya ini kita kalikan. 17 dikali 5.300.000 jadi 90.100.000. Nah, kemudian total out ini dijumlahkan ya. Total out dari Asikul 2PK jadi minus 10.600.000. Ini kamu jumlahkan dengan total out yang ada di AC Asri 2PK. 11.400.000. Nah, total jumlahnya ini kamu catat di General Journal. Di sini. Debit maupun kreditnya. 22 juta. Ya. Kalau sudah, tahap berikutnya kita akan mencatat akun receivable yang berkurang di sebelah kredit ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Julfa. Ya, kita akan catat, kita ke pembantu piutang toko Julfa. Kita buat di sini tanggal 3, deskripsinya adalah General Journal atau GJ,
Referensinya halaman jurnal yaitu halaman 1. Kemudian karena di sini nilai occurrence payable berkurang di sebelah kredit ya, maka di buku besar pembantu piutang juga kita catat di sebelah kredit. Senilai 29.970.000. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit berarti kita kurangi ya, jadi 271.730.000. Kalau sudah, kita ke dokumen ketiga. Nah, dokumen 3 ini merupakan dokumen voucher kas kecil ya, dengan nomor bukti V12-1 tanggal 5 Desember. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan kas kecil sebesar 900.000 untuk membayar listrik air bulan November ya. Karena ini mengeluarkan kas dengan menggunakan kas kecil, maka pencatatannya kita ke dalam jurnal kas kecil atau petty cash jurnal ya. Kita ke petty cash jurnal, kita buat di sini tanggalnya tanggal 5, evidence numbernya V12-1, deskripsinya kita isi dengan pembayaran rekening listrik, air, dan telepon bulan November. Debitnya ini kita masukkan ke akun expense payable. Karena untuk pembayaran utang biaya ini kita masukkan ke akun expense payable ya, dengan kode akun 2.200, totalnya 9.000. Kreditnya kita masukkan ke akun petty cash. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 4. Nah, dokumen 4 ini merupakan nota kontan ya, yang artinya UD Mawarkul menjual secara tunai. Karena menjual secara tunai berarti di sini UD Mawarkul menerima uang, sehingga kita mencatatnya ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas ya. Kita mencatatnya ke cash receipt journal ini. Ya. Caranya ingat ya, karena ini kita menjual secara tunai, nanti ada 2 tahap pencatatan yang akan kita lakukan. Yang pertama kita akan mencatat hasil penjualannya. Kemudian yang kedua, kita akan mencatat besarnya harga pokok penjualan ya, yang datanya diambil dari kartu persediaan. Nah, sekarang kita akan ke tahapan yang pertama. Kita akan mencatat hasil penjualannya. Kita lihat di sini soalnya. Untuk nota kontan ini nomor buktinya adalah N1201 tanggal 5 Desember. Total uang yang diterima 22.750.000. Dengan rinciannya, yang dijual berupa 2 unit AC asli 2 PK, harga per unitnya 7 juta. Kemudian 1 unit AC cool 2 PK dengan harga 6.500.000. Sehingga total harga penjualannya 20.500.000. Ada PPN 11%, sehingga totalnya menjadi 22.750.000. Maka hasil penjualannya kita catat di cash receipt journal. Kita buat di sini tanggal 5. Evidence numbernya adalah N1201. Kemudian deskripsinya kita isi dengan penjualan tunai atau pelanggan tunai boleh. Debitnya kita masukkan ke cash in bank senilai total uang yang kita terima ya, yaitu 22.750.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun sales ya. Karena di sini sales tidak ada nama akunnya, maka kita ke kolom other. Kita buat di sini sales ya. Untuk kode akun sales adalah 4.100. Totalnya senilai total harga ini 20.500.000. Kemudian ada PPN outcome ya. Kita buat untuk PPN-nya di sini. PPN outcome-nya bertambah di kredit ya. PPN kode akunnya adalah 2.800. Untuk totalnya ini senilai 2.250.000. Ya. Kemudian kalau sudah, kita akan mencatat besarnya harga pokok penjualan ya. Akan kita catat di debit akun harga pokok penjualan ya, atau cost of goods sold dengan kode akun 5.100, dan kreditnya akan kita catat ke dalam akun merchandise inventory dengan kode akun 1.500. Nah, nilainya ini kita ambil dari penjumlahan kolom out yang di inventory card ya. Kita ke inventory card. Yang pertama ke inventory card AC asli 2 PK. Ya, kita ke AC asli 2 PK. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 6. Nomor buktinya adalah N12-1.
Deskripsinya kita isi dengan penjualan tunai ya. Nah, karena kita menjual, ingat kita ke kolom out. Ya. Yang pertama untuk AC asli 2 PK yang dijual sebanyak 2 unit. Maka kita buat di sini 2. Untuk harganya jangan diambil dari harga yang ada di sini, tapi kita ambil dari harga yang ada di balance ini. Ya, kita ambil harga balance ini. Kita buat di sini 5.700.000. Kemudian untuk totalnya ini 2 dikali 5.700.000, 11.004.000. Kemudian untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 32 unit, kemudian kita jual 2 ya, berarti tinggal 30 unit. Dengan harga 5.700.000. Sehingga totalnya 30 dikali 5.700.000 jadi 171 juta. Kemudian untuk AC Cool 2 PK ya. Ini AC Cool 2 PK, kita buat di sini. Tanggal 5, nomor buktinya N1201, deskripsinya penjualan tunai, kita ke kolom out ya, kita buat di sini yang dijual 1 unit, maka kita buat 1 unit. Harganya ingat kita ambil dari harga balance ya, 5.300.000. Kemudian untuk totalnya kita kalikan 1 kali 5.300.000 jadi 5.300.000. Kemudian untuk balance-nya awalnya ada stok 17 unit, kemudian kita jual 1 ya, berarti berkurang 1 tinggal 16 unit. Dengan harga 5.300.000, sehingga totalnya kita kalikan 16 dikali 5.300.000 jadi 84.800.000. Kemudian untuk besarnya harga pokok penjualan dan merchandise inventory yang berkurang, ini kita jumlahkan kolom out ya. Jadi kita menjumlahkan total out AC Cool 2 PK 5.300.000, ini kita jumlahkan dengan total out dari AC asli 2 PK 11.004.000. Nah, jumlahnya ini kita catat ke dalam kolom cash receipt journal tadi. Ya, ke dalam akun cost of goods sold ya 16.700.000 dan ke dalam akun merchandise inventory 16.700.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen ke-5. Dokumen 5 ini merupakan dokumen faktur pembelian ya, karena kopnya adalah nama perusahaan lain. Di sini UD Mawarkul membeli dari PT Ramajaya dengan nomor faktur F011 tanggal 8 Desember. Yang dibeli berupa 20 unit AC asli 2 PK dan 15 unit AC Cool 2 PK dengan harga belinya untuk AC asli 2 PK 5.700.000 per unit, kemudian AC Cool 2 PK 5.300.000 per unitnya, sehingga total harganya 193.500.000. PPN 9%. Kemudian di sini UD Mawarkul dikenai biaya angkut pembelian 800.000 sehingga total hutangnya menjadi 215.585.000. Nah, maka untuk dokumen 5 karena ini merupakan faktur pembelian ya, artinya pembelian secara kredit, maka akan kita catat ke dalam jurnal pembelian. Ya. Kita ke purchase journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 8, nomor fakturnya adalah F011, deskripsinya PT Ramajaya, debitnya kita masukkan ke akun merchandise inventory senilai total harganya yaitu 193.500.000. Kemudian kita masukkan ke akun PPN income sebesar 21.285.000. Dan di sini juga ada ongkos angkut ya senilai 800.000. Kita catat di sini 800.000. Kreditnya kita masukkan ke dalam akun account payable senilai totalnya yaitu 215.585.000. Kemudian kita akan mencatat nilai account payable yang bertambah di sebelah kredit ini senilai 215.585.000 ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Ramajaya. Ya, kita akan catat, kita cek di sini. Kita ke pembantu utang milik PT Ramajaya. Kita buat di sini tanggal 8, deskripsinya kita isi dengan PJ atau purchase journal, referensinya halaman purchase journal yaitu halaman 1. Kemudian kita catat di sebelah kredit ya.
215.585.000. Sehingga balance-nya kredit, kita mau kredit berarti kita tambah ya, jadi 277.523.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat data pembelian barang dagang ini ke dalam inventory card ya. Yang pertama kita akan ke AC Asri 2PK. Ya, kita ke AC Asri 2PK. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 8, nomor buktinya F011, deskripsinya kita isi dengan PT Ramajaya atau boleh juga pembelian. Nah, karena di sini kita membeli, kita mencatatnya ke dalam kolom in ya. Kita buat di sini unit yang dibeli untuk AC Asri 2PK adalah 20 unit. Maka kita buat 20. Untuk harganya ini kita ambil di sini harganya yaitu 5.700.000. Sehingga totalnya 20 dikali 5.700.000 jadi 114 juta. Kemudian balance-nya ingat di sini kita menggunakan metode FIFO. Tapi kalau kita lihat di sini, harga per unit yang kita beli dengan harga per unit dari saldo ini sama ya. Sehingga untuk unitnya ini bisa kita jumlahkan. Jadi 30 ditambah 20 jadi 50 unit dengan harga 5.700.000. Sehingga totalnya kita kalikan ya. 50 kali 5.700.000 jadi 285 juta. Berikutnya kalau sudah, kita akan menginput AC Cool 2PK ya. Kita ke AC Cool 2PK. Kita buat di sini tanggal 8, nomor buktinya adalah F011, deskripsinya PT Ramajaya atau boleh pembelian. Kemudian kita ke kolom in ya. Untuk jumlah barang yang dibeli ini sebanyak 15 unit, maka kita buat di sini 15 unit. Kemudian harganya adalah 5.300.000. Kita buat 5.300.000, totalnya kita kalikan ya. 15 dikali 5.300.000 jadi 79.500.000. Kemudian untuk balance-nya ya, kita lihat di sini untuk harganya antara harga di in ya, harga barang yang kita beli dengan harga dari saldo ini sama ya. Berarti unitnya bisa kita jumlahkan 16 ditambah 15 jadi 31 unit dengan harga 5.300.000. Sehingga totalnya ini kita kalikan 31 kali 5.300.000 jadi 164.300.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen ke-6. Nah, dokumen 6 ini merupakan dokumen bukti pengeluaran kas ya. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan kas untuk membayar hutang kepada PT Raska Berkah sebesar 60.606.000. Keterangannya pelunasan faktur F389 tanggal 20 November 2024. Jadi ada pembayaran hutang ya kepada PT Raska Berkah. Maka tahapan pencatatannya kita mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas dan ke dalam buku besar pembantu utang ya. Yang pertama kita akan mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita ke cash payment journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 9 ya, karena ini tanggal 9 Desember. Nomor buktinya adalah BKK 12-1. Kemudian deskripsinya kita isi dengan PT Raska Berkah. Untuk cek numbernya ini nomor ceknya CP12001. Debitnya ini kita masukkan ke dalam kolom account payable ya. Senilai totalnya ini yaitu 60.600.000. Kemudian kreditnya kita ke kolom cash in bank dengan nilai yang sama. Berikutnya kalau sudah, kita akan mencatat nilai account payable yang berkurang di sebelah debit ini ya ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Raska Berkah ya. Kita akan catat, sini bisa kita beri checklist karena kita akan mencatatnya ke PT Raska Berkah. Kita ke Raska Berkah ya, ini PT Raska Berkah, kita buat di sini
tanggal 9, deskripsinya CPJ atau Cash Payment Journal, referensinya halaman 1, nilai account payable tadi di sebelah debit, jadi kita catat di debit. Ya, balance-nya kredit ketemu debit berarti dikurangi, nilainya jadi 0. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 7. Nah, dokumen 7 ini merupakan dokumen penerimaan kas ya. Di sini UD Mawarkul menerima kas dari toko Adnan senilai 91.020.000 untuk pelunasan fakturnya tanggal 25 November 2024. Dan ini juga tidak ada potongan penjualan ya. Nah, karena ini merupakan pelunasan piutang, maka pencatatannya ada 2 tahap ya. Yang pertama kita akan mencatat penerimaan kasnya ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian yang kedua kita akan mencatat pengurangan piutang ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Adnan. Ya. Nah, yang pertama kita akan mencatat penerimaan kasnya ke dalam jurnal penerimaan kas. Cash receipt journal kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 10. Kemudian nomor buktinya adalah BKM 12-1. Deskripsinya kita isi dengan nama debitur yaitu toko Adnan. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam akun cash in bank ya, senilai total yang kita terima yaitu 91.020.000. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam akun account receivable ya, senilai 91.020.000. Kalau sudah, ingat kita akan mencatat nilai account receivable yang berkurang di sebelah kredit ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Adnan. Ya, ini kita checklist karena kita akan mencatatnya ke toko Adnan. Kita ke pembantu piutang toko Adnan. Kita buat di sini ya, di pembantu piutang milik toko Adnan tanggal 10. Deskripsinya kita isi dengan CRJ atau Cash Receipt Journal, referensinya halaman Cash Receipt Journal, kemudian nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Berikutnya kalau sudah kita ke dokumen 8. Nah, dokumen 8 ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Di sini UD Mawarkul menjual secara kredit kepada toko Faras dengan total piutang atau total tagihannya 340.550.000. Rinciannya yang dijual berupa 25 unit AC asli 2PK dengan harga 7 juta dan 20 unit AC Cool 2PK dengan harga 6.500.000. Dan di sini juga toko Faras dikenai ongkos angkut penjualan ya senilai 2 juta. Sehingga total tagihan kepada toko Faras menjadi 340.550.000. Nah, untuk dokumen faktur penjualan ini akan kita catat dalam 3 tahap ya. Yang pertama kita akan mencatat hasil penjualannya yaitu ke jurnal penjualan ya atau sales journal. Kemudian kita akan mencatat besarnya harga pokok penjualan ya di jurnal penjualan juga, tapi datanya kita ambil dari inventory card. Dan yang ketiga kita akan mencatat piutang toko Faras yang bertambah di buku besar pembantu piutang milik toko Faras ya. Jadi yang pertama kita akan mencatat dokumen ini ke dalam jurnal penjualan atau sales journal ya. Kita ke sales journal. Kita buat di sini ya di sales journal. Tanggalnya tanggal 13. Kemudian nomor buktinya adalah F1202. Deskripsinya kita isi dengan nama debitur yaitu toko Faras. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam kolom account receivable senilai totalnya ini 340.550.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke dalam akun sales ya. Senilai total harganya 305 juta. Kemudian PPN outcome senilai PPN-nya 33.550.000. Dan ada ongkos angkut atau free collected senilai 2 juta ya. Nah, kalau sudah kita akan menghitung besarnya cost of goods sold dan merchandise inventory ya. Datanya kita ambil dari inventory card.
atau persediaan. Yang pertama untuk AC asli 2 PK. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 13, nomor buktinya adalah F1202. Deskripsinya kita isi dengan toko paras atau boleh juga penjualan. Ingat, karena kita menjual, kita ke kolom out. Untuk AC asli 2 PK yang dijual sebanyak 25 unit ya. Kita buat di sini 25 unit. Untuk harganya ini jangan mengambil dari dokumen soal ya, tapi kita ambil dari harga yang ada di balance ini. 5.700.000. Sehingga totalnya kita kalikan 25 dikali 5.700.000. 142.500.000. Kemudian untuk balance-nya ya, untuk balance-nya ini awalnya kita punya stok 50 unit, kemudian kita jual 25 unit, berarti tinggal 25 unit dengan harga 5.700.000, sehingga totalnya kita kalikan ya, 25 dikali 5.700.000. Kemudian untuk persediaan barang yang kedua yaitu AC Cool 2 PK ya. Sama kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 13, nomor buktinya adalah F12-02. Deskripsinya adalah toko Faras. Kita ke kolom out. Kita lihat di sini untuk AC Cool 2 PK yang dijual sebanyak 20 unit. Kita buat di sini di kolom out 20 unit ya. Dengan harga, ingat ambil harga dari balance yaitu 5.300.000, sehingga totalnya kita kalikan 20 dikali 5.300.000. Balance-nya awalnya kita punya stok 31 unit, kemudian kita jual 20, berarti tinggal 11 unit dengan harga 5.300.000. Kemudian untuk totalnya ini kita kalikan 11 dikali 5.300.000 jadi 58.300.000. Kemudian nilai harga pokok penjualannya ini kita jumlahkan kolom out-nya ya. Total out AC Cool 2 PK 106 juta. Ini kita jumlahkan dengan total out AC asli 2 PK 142.500.000 ya. Jumlahnya ini kamu letakkan di kolom sales journal ya, ke dalam kolom cost of goods sold dan ke dalam kolom merchandise inventory. Senilai masing-masing 248.500.000 ya. Kalau sudah, kita ke tahap yang ketiga. Kita akan mencatat nilai account receivable yang bertambah di sebelah debit senilai 340.550.000 ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Faras ya. Kita buat di sini checklist. Kita ke pembantu piutang milik toko Faras. Ini toko Faras ya. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 13. Deskripsinya kita isi dengan SJ atau sales journal. Referensinya 1, artinya halaman 1. Nilainya ada di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit berarti dijumlah ya. Totalnya jadi 423.245.000. Kalau sudah, kita ke dokumen 9. Nah, dokumen 9 ini merupakan voucher kas kecil ya. Di sini UD Mawar Cool mengeluarkan kas kecil untuk membeli perlengkapan kantor senilai 700.000. Maka kita ke Petty Cash Journal ya. Kita ke Petty Cash Journal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 15. Kemudian evidence number-nya V12-2. Keterangannya pembelian perlengkapan kantor. Debitnya untuk perlengkapan kantor ini kita masukkan ke akun Api Supply dengan kode 1.600, nilainya 700.000. Kreditnya ini kita masukkan ke akun Petty Cash ya. Kalau sudah, kita ke dokumen 10.
Nah, dokumen 10 ini merupakan dokumen faktur ya, yaitu dokumen faktur pembelian. Di sini UD Mawarkul membeli dari PT Raska Berkah tanggal 16 Desember dengan nomor bukti 317. Yang dibeli berupa 25 unit AC Asri 2 PK dan 20 unit AC Cool 2 PK. Total barang yang dibeli 248.500.000. Dikenai PPN 11%, sehingga total hutangnya menjadi 275.835.000. Nah, karena ini merupakan pembelian secara kredit, kita akan mencatatnya ke dalam jurnal pembelian ya, atau purchase journal. Kita buat di sini di purchase journal, tanggalnya tanggal 16, nomor buktinya 317, deskripsinya diisi dengan nama kreditur yaitu PT Raska Berkah. Kemudian debitnya ini kita masukkan ke akun merchandise inventory senilai total harganya yaitu 248.500.000. Kemudian kita masukkan nilai PPN ini ya 27.335.000 ke dalam kolom PPN income, dan untuk ongkos angkutnya ini tidak ada. Kemudian untuk totalnya ini kita masukkan ke dalam account payable ya senilai 275.835.000. Nah, kalau sudah, kita akan mencatat nilai account payable yang bertambah di sebelah kredit ini ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Raska Berkah ya. Ini kita checklist dulu. Tadi PT Remaja juga sudah kita posting ya. Kita ke pembantu utang milik PT Raska Berkah. Kita buat di sini tanggal 16, deskripsinya PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah ya. 275.835.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat penambahan barang yang sudah kita beli ini ke dalam inventory card ya. Yang pertama, kita akan mencatat penambahan dari AC Asri 2 PK. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 16, nomor buktinya 317. Kemudian deskripsinya ini kita isi dengan nama kreditur yaitu PT Raska Berkah. Nah, karena kita membeli, kita ke kolom in. Untuk AC Asri 2 PK ini yang dibeli sebanyak 25 unit. Kita buat di sini 25 unit. Kemudian untuk harganya ya kita lihat di sini harganya 5.700.000. Sehingga totalnya kita kalikan ya 25 dikali 5.700.000. Kemudian untuk balance-nya harga barang yang dibeli masih sama dengan harga yang ada di balance ya. Berarti untuk unitnya bisa kita jumlahkan. 25 ditambah 25 berarti ada 50 unit. Kemudian untuk harganya sama 5.700.000, totalnya ini kita kalikan ya. 50 kali 5.700.000 jadi 285 juta. Begitu juga dengan AC Cool 2 PK ya. Untuk AC Cool 2 PK catatannya sama, tanggal 16, kemudian nomor buktinya 317, deskripsinya adalah PT Raska Berkah. Kemudian karena kita membeli, kita ke kolom in. Yang dibeli untuk AC Cool 2 PK sebanyak 20 unit. Kita buat di sini 20 unit dengan harganya 5.300.000. Kita buat di sini 5.300.000. Sehingga totalnya kita kalikan ya. 20 kali 5.300.000 jadi 106 juta. Kemudian untuk balance-nya harga pembeliannya masih sama dengan harga yang ada di balance ya. Berarti bisa kita jumlahkan 11 ditambah 20 jadi 31 dengan harga 5.300.000. Sehingga totalnya ini bisa dikalikan 31 kali 5.300.000 jadi 164.300.000. Kalau sudah, kita ke dokumen 11. Nah, dokumen 11
Nah, dokumen 11 ini merupakan dokumen penerimaan kas. Di sini UD Mawarkul menerima pelunasan piutang dari Toko Jahra sebesar 89.355.000. Keterangannya pelunasan faktur nomor F1125 tanggal 23 November 2024 ya. Di sini tidak ada potongan penjualan karena di sini UD Mawarkul menerima pelunasan piutang dari Toko Jahra, maka kita akan mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Ya, atau cash receipt jurnal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 17, nomor buktinya BKM 12-2. Kemudian deskripsinya kita isi dengan Toko Jahra. Debitnya kita masukkan ke dalam akun cash in bank senilai total uang yang kita terima yaitu 89.355.000. Kreditnya kita masukkan ke dalam kolom akun receivable senilai 89.355.000. Kemudian kita akan mencatat pengurangan piutang dagang atau account receivable di sebelah kredit ini ya senilai 89.355.000 ke dalam buku besar pembantu piutang milik Toko Jahra ya. Kita akan catat ke sana. Kita ke pembantu piutang milik Toko Jahra. Kita buat di sini tanggal 17, deskripsinya diisi dengan CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit, jadi dikurangi, jadi 0. Berikutnya kita ke dokumen 12. Nah, dokumen 12 ini merupakan dokumen faktur pembelian ya. Di sini UD Mawarkul membeli secara kredit dari PT Tunas Nalendra. Yang dibeli berupa 15 unit AC Asri 2PK dengan harga 5.700.000 per unitnya dan 10 unit AC Cool 2PK dengan harga 5.300.000 per unitnya. Sehingga total harganya menjadi 138.500.000 dan dikenai PPN 11% ya. Di sini juga ada ongkos angkut pembeliannya 1.500.000 sehingga utang kepada PT Tunas Nalendra menjadi 155.235.000. Nah, karena ini merupakan faktur pembelian secara kredit, maka kita akan mencatatnya ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Ya. Kita ke purchase journal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 19, nomor buktinya 411. Deskripsinya kita isi dengan nama kreditur yaitu PT Tunas Nalendra. Debitnya kita masukkan ke akun merchandise inventory ya, senilai total harganya yaitu 138.500.000. Kemudian PPN income senilai PPN-nya 15.235.000. Kemudian ada ongkos angkut pembelian ya, senilai ongkos angkutnya atau freight rate-nya 1.500.000. Kreditnya ke dalam akun payable senilai totalnya ini 155.235.000. Kemudian kalau sudah, kita akan mencatat nilai akun payable yang bertambah di sebelah kredit ini ya senilai 155.235.000 ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Tunas Nalendra. Ya. Kita akan catat. Kita ke pembantu utang PT Tunas Nalendra. Kita buat di sini tanggal 19, deskripsinya purchase journal atau PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit kita jumlah ya. Jadi 228.450.000. Nah, berikutnya kalau sudah kita akan mencatat penambahan stok barang yang bertambah ini ke dalam inventory card ya. Yang pertama kita akan ke AC Asri 2PK. Ya, ini AC Asri 2PK. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 19, nomor bukti 411. Kemudian deskripsinya kita isi dengan nama kreditur yaitu PT Tunas Nalendra. Nah, karena kita membeli kita ke kolom in ya. Untuk AC Asri 2PK yang dibeli sebanyak 15 unit.
Kita buat di sini 15 unit dengan harga 5.700.000. Sehingga totalnya 15 dikali 5.700.000 jadi 85.500.000. Kemudian untuk balance-nya kita lihat di sini harga barang yang dibeli dengan yang di balance sama ya. Berarti unitnya masih bisa kita jumlahkan. Awalnya kita punya stok 50 unit, kemudian kita beli lagi 15. Berarti bertambah ya jadi 65 unit. Dengan harga 5.700.000 sehingga totalnya bisa kita kalikan 65 kali 5.700.000. Nah begitu juga yang AC Cool 2PK ya. Kita buat di sini tanggal 19, nomor buktinya 411, deskripsinya kita isi PT Tunas Nalendra, unit barang yang masuk atau yang bertambah 10 unit ya. Kita buat di sini 10 unit, harganya 5.300.000. Untuk totalnya kita kalikan ya, jadi 53 juta. Kemudian untuk balance-nya antara harga barang yang dibeli dengan harga barang dari balance ya atau dari saldo sama, berarti unitnya bisa kita jumlahkan saja. 31 ditambah 10 jadi 41 unit dengan harga 5.300.000. Sehingga totalnya ini kita kalikan 41 kali 5.300.000 jadi 217.300.000. Kalau sudah, kita ke dokumen 13. Nah, dokumen 13 ini merupakan dokumen nota kredit ya. Di sini PT Tunas Nalendra mengeluarkan nota kredit untuk UD Mawarkul ya. Artinya di sini telah terjadi retur pembelian. Ya. Nah, yang dikembalikan oleh perusahaan kita kepada Tunas Nalendra ini 1 unit AC Asri 2PK dan 2 unit AC Cool 2PK. Ya, dengan harga yang di sini sehingga total barang yang dikembalikan 16.300.000 dengan PPN 1.793.000. Sehingga di sini untuk total utang yang harus dikurangi ini 18.093.000. Nah, karena ini merupakan retur pembelian, kita akan mencatatnya ke dalam general jurnal ya atau jurnal umum. Kita buat di sini ya, tanggalnya tanggal 20, evidence numbernya adalah NTN 1, debitnya kita masukkan ke dalam akun payable yang berkurang ya. Nah, untuk kode akun payable ini adalah 2.100, nilainya ini kita ambil dari totalnya ini 18.093.000. Kreditnya ini akan kita masukkan ke dalam akun PPN income dan akan ada akun merchandise inventory yang berkurang ya. Untuk PPN income ini kode akunnya adalah 1.900, sementara merchandise inventory 1.500. Nah, nilainya untuk PPN income ya, senilai PPN-nya ini 1.793.000. Kemudian untuk merchandise inventory senilai total harganya 16.300.000. Nah, kalau sudah, kita akan mencatat nilai account payable yang berkurang di sebelah debit ini ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Tunas Nalendra ya. Kita ke buku besar pembantu utang milik PT Tunas Nalendra. Kita buat di sini tanggal 20, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit, berarti kita kurangi ya, jadi 210.402.000. Nah, berikutnya kalau sudah, kita akan mencatat pengembalian barang dagang ini ke dalam inventory card ya. Kita akan mengurangi data kita yang di inventory card karena barangnya kita kembalikan. Ya. Yang pertama untuk AC Asri 2PK. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 20 Desember, nomor buktinya NTN 1, kemudian deskripsinya kita isi dengan retur pembelian atau PT Tunas Nalendra Retur. Nah, untuk retur pembelian ya, karena kalau kita membeli kita catat di kolom in, maka kalau terjadi retur pembelian juga kita catat dalam kolom in juga. Tapi kita buat tanda minus ya. Jadi yang pertama untuk AC Asri 2PK, di sini yang dikembalikan 1 unit, berarti kita buat di sini minus 1. Dengan harga ketika kita beli yaitu 5.700.000.
sehingga totalnya jadi min 5.700.000. Kemudian untuk balance-nya ya, kita lihat di sini. Awalnya kita punya stok 65 unit, kemudian kita kembalikan 1. Ya, berarti berkurang 1 kan, jadi tinggal 64 unit. Dengan harganya masih sama, yaitu 5.700.000, sehingga totalnya ini kita kalikan 64 kali 5.700.000, jadi 364.800.000. Berikutnya yang kedua, kita akan mencatat pengembalian barang untuk asikul 2PK ya. Kita buat di sini di asikul 2PK tanggal 20, nomor buktinya adalah NTN1, deskripsinya PT Tunas Nalendra Retur. Kemudian kita catat di kolom in yang dikembalikan sebanyak 2 unit ya, berarti kita buatnya minus 2. Kemudian untuk harganya, harga pembeliannya ya, yaitu 5.300.000, sehingga totalnya kita kalikan min 2 dikali 5.300.000 jadi minus 10.600.000. Kemudian untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 41 unit, kemudian kita kembalikan 2 ya, berarti tinggal 39 unit dengan harga 5.300.000, sehingga totalnya bisa kita kalikan 39 dikali 5.300.000 jadi 206.700.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 14. Nah, dokumen 14 ini merupakan dokumen pengeluaran kas. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan kas untuk dibayarkan kepada Bank Mandiri Cabang Kuningan ya. Totalnya 165 juta. Untuk membayar pokok pinjaman sebesar 150 juta ditambah biaya bunga 15 juta. Nah, ini akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal ya. Kita ke cash payment journal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 23, nomor buktinya BKK 12-2. Keterangannya kita isi dengan pembayaran pinjaman Bank Mandiri. Kemudian nomor ceknya bisa kita catat ya, CP 12002. Kemudian debitnya, karena di sini kita membayar utang Bank Mandiri, maka kita masukkan ke dalam kolom others ya. Nama akunnya kita buat Bank Mandiri Loan. Nah, Bank Mandiri Loan ini kode akunnya adalah 2100. Totalnya ini senilai yang ada di kolom keterangan ini 150 juta. Nah, berikutnya kita juga membayar bunga pinjaman ya. Bunga pinjaman sebesar 15 juta. Maka kita masukkan ke akun interest expense ya. Interest expense ini kode akunnya adalah 9100. Nilainya kita masukkan ini 15 juta. Ya. Sehingga untuk cash in bank ini berkurangnya senilai totalnya ya. Senilai 165 juta. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen ke-15. Nah, dokumen 15 ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Di sini UD Mawarkul menjual secara kredit kepada toko Adnan ya. Karena di sini UD Mawarkul menjual secara kredit kepada toko Adnan, maka nanti kita akan mencatatnya ke dalam jurnal penjualan atau sales journal ya. Total piutang kita kepada toko Adnan 14.985.000 ya. Dengan rincian penjualannya yang dijual 1 unit AC asli 2PK dan 1 unit AC cool 2PK. Dengan harga untuk AC asli 2PK 7 juta, AC cool 2PK 6.500.000. Sehingga total harga barang yang dijual itu 13.500.000. Dengan PPN 1.485.000. Ongkos angkut penjualan tidak ada, sehingga total tagihannya jadi 14.985.000. Ya. Nah, ini karena merupakan faktur penjualan yang artinya penjualan secara kredit, akan kita catat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal ya. Kita ke sales journal. Kita buat di sini ya, di sales journal. Tanggalnya tanggal 24, nomor buktinya F1203,
deskripsinya kita isi dengan toko Adnan. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam akun account receivable ya, senilai total tagihannya ya, yaitu 14.985.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun sales ya, senilai total harganya 13.500.000. Kemudian ke akun PPN outcome senilai PPN-nya 1.485.000. Kemudian untuk free kolektifnya kosong ya. Nah, berikutnya kita akan mencatat besarnya cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang. Nah, untuk nilainya diambil dari inventory card. Kita ke inventory card. Yang pertama untuk AC Asri 2 PK. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 24, nomor buktinya F1203. Deskripsinya kita isi dengan toko Adnan. Karena menjual, kita catat di kolom out ya. Kita ke kolom out, yang dijual sebanyak 1 unit ya, berarti kita buat 1 unit. Untuk harganya ambil harga dari balance ya, yaitu 5.700.000, sehingga totalnya kita kalikan 1 dikali 5.700.000 jadi 5.700.000. Kemudian balance-nya awalnya kita punya stok 64 unit, terus kita jual 1 unit ya, berarti berkurang 1, tinggal 63 unit dengan harga 5.700.000. Totalnya ini kita kalikan ya. 63 dikali 5.700.000 jadi 359.100.000. Kemudian untuk AC Cool 2 PK ya. Ini sama, kita buat di sini tanggalnya tanggal 24, nomor buktinya F1203. Kemudian deskripsinya kita isi dengan toko Adnan. Kemudian kita ke kolom out ya. Nah, kita lihat di sini yang dijual hanya 1 unit, berarti kita buat 1 dengan harga kita ambil dari balance ya, 5.300.000. Sehingga totalnya bisa kamu kalikan 1 kali 5.300.000. Kemudian balance-nya awalnya punya stok 39 unit, kemudian kita jual 1, berarti berkurang 1 ya, tinggal 38 dengan harga 5.300.000, sehingga totalnya ini bisa kamu kalikan 38 dikali 5.300.000 jadi 201.400.000. Kemudian kalau sudah, total kolom out ini kita jumlahkan ya. Jadi total outnya AC Cool 2 PK 5.300.000. Ini kamu jumlahkan dengan total out AC Asri 2 PK 5.700.000. Nah, jumlahnya kita catat ke dalam sales journal untuk kolom cost of goods sold dan merchandise inventory ya. Kita catat di cost of goods sold sebesar 11 juta dan di merchandise inventory dengan nilai yang sama 11 juta. Kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat besarnya akun receivable yang bertambah di sebelah debit ini ya ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Adnan ya. Akan kita catat ke dalam buku besar pembantu piutang toko Adnan. Kita ke pembantu piutang milik toko Adnan. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 24, nomor buktinya adalah SJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya jadi balance debit. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 16. Nah, dokumen 16 ini merupakan dokumen pengeluaran kas ya. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan kas nilai 10 juta untuk membayar gaji karyawan ya. Maka kita ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 26, nomor buktinya adalah BKK 12-3. Deskripsinya kita isi dengan pembayaran gaji karyawan. Kemudian nomor ceknya bisa kita catat ini CP 12003. Kemudian debitnya kita masukkan ke akun beban gaji ya, atau wages and salaries expense dengan kode akun 6.700, nilainya senilai 10 juta. Kemudian kreditnya kita masukkan ke akun cash in bank senilai
10 juta. Kalau sudah, kita ke dokumen 17. Nah, dokumen 17 ini merupakan dokumen faktur penjualan lagi ya. Di sini UD Mawarkul menjual secara kredit kepada toko jara. Total tagihan kepada toko jara ini 53.170.000 dengan rincian barang yang dijual. Ada 3 unit AC Asri 2 PK dengan harga 7 juta dan 4 unit AC Cool 2 PK dengan harga 6.500.000. Sehingga di sini total harga barang yang dijual adalah 47 juta dengan PPN 5.170.000. Dan di sini toko jara juga dikenai ongkos angkut penjualan ya 1 juta, sehingga total tagihan kita kepada toko jara menjadi 53.170.000. Nah, karena ini merupakan faktur penjualan kredit, maka akan kita catat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal. Ya, kita buat di sini di sales journal, tanggalnya tanggal 28, nomor buktinya adalah F1204, deskripsinya kita buat toko jara, debitnya kita masukkan ke dalam kolom account receivable senilai totalnya ya, yaitu 53.170.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun sales ya. Untuk akun sales ini senilai total harganya yaitu 47 juta. Kemudian ada PPN outcome senilai PPN-nya yaitu 5.170.000. Kemudian untuk ongkos angkut atau free collected-nya ya, kita bisa lihat di sini ada 1 juta. Kita catat 1 juta. Ya. Kemudian kalau sudah, nah, berikutnya kita akan mencatat besarnya cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang ya. Nilainya kita ambil dari inventory card atau kartu persediaan. Yang pertama untuk AC Asri 2 PK. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 28, nomor buktinya F1204, kemudian deskripsinya kita isi dengan nama debitur yaitu toko jara. Nah, karena di sini kita menjual, kita ke kolom out ya. Kita lihat di sini untuk AC Asri 2 PK yang dijual sebanyak 3 unit. Kita buat di sini 3 unit. Kemudian untuk harganya kita ambil dari harga balance ya, yaitu 5.700.000. Sehingga totalnya 3 kali 5.700.000 jadi 17.100.000. Kemudian balance-nya awalnya kita punya stok 63 unit, kemudian kita jual 3, berarti tinggal 60 unit dengan harga 5.700.000. Sehingga totalnya bisa kita kalikan ya. 60 kali 5.700.000 jadi 342 juta. Kemudian untuk AC Cool 2 PK. Untuk AC Cool 2 PK ya, kita buat di sini tanggal 28. Nomor buktinya adalah F12-04. Deskripsinya kita isi dengan toko jara. Kemudian kita ke kolom out. Kita buat di sini untuk AC Cool 2 PK 4 unit yang kita jual, maka kita buat 4 dengan harga 5.300.000. Sehingga totalnya 4 dikali 5.300.000 jadi 21.100.000. Kemudian untuk balance-nya awalnya kita punya stok 38 unit, kemudian kita jual 4, berarti tinggal 34 unit dengan harga 5.300.000, sehingga totalnya bisa kita kalikan ya. 34 dikali 5.300.000 jadi 180.200.000. Kemudian kalau sudah, untuk mengisi cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang tadi ya, kita akan menjumlahkan kolom out untuk AC Cool 2 PK dan AC Asri 2 PK ya. Jadi kita akan jumlahkan total out dari AC Cool 2 PK 21.200.000 ya. Ini kita jumlahkan dengan total out dari AC Asri 2 PK 17.100.000 ya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan totalnya jadi 38.300.000 ya. Kita catat di kolom cost of goods sold 38.300.000 dan ke dalam kolom merchandise inventory
dengan nilai yang sama, 38.300.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat nilai akun receivable yang bertambah di sebelah debit ini ya, senilai 53.170.000 ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Zahra. Ya, akan kita catat. Kita ke pembantu piutang milik toko Zahra. Kita buat di sini tanggal 28, deskripsinya SJ, referensinya kita buat halaman 1, nilainya ada di debit. Sehingga balance-nya jadi balance debit 53.170.000. Nah, kalau sudah, kita ke dokumen 18. Nah, dokumen 18 ini merupakan dokumen pengeluaran kas ya. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan kas senilai 1.500.000 untuk pembayaran servis AC. Maka kita ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 29, nomor buktinya BKK 12-4. Deskripsinya bisa kita isi dengan pembayaran servis AC. Nomor ceknya bisa kita catat ini, CP 12004. Debitnya kita masukkan ke dalam kolom other ya. Kita buat namanya di sini. Karena merupakan pembayaran servis AC, jadi kita masukkan ke dalam akun maintain expense ya. Dengan kode akun 6.800. Totalnya adalah 1.500.000. Kreditnya kita masukkan ke akun cash in bank dengan nilai yang sama. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 19. Nah, dokumen 19 ini merupakan dokumen penerimaan kas. Di sini UD Mawarkul menerima pelunasan piutang dari toko Julfa sebesar 196.805.000 ya untuk pelunasan faktur tanggal 2 Desember 2024 dan tidak ada potongan penjualan ya. Nah, karena menerima pelunasan piutang, maka kita mencatatnya ke dalam cash receipt journal. Ya, kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 31, nomor buktinya BKM 12-3. Deskripsinya kita isi dengan nama debitur ya, yaitu toko Julfa. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam akun cash in bank senilai totalnya ya, yaitu 196.805.000. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam akun account receivable dengan nilai yang sama. Kemudian kalau sudah, kita akan mencatat nilai account receivable yang berkurang di sebelah kredit ini ya ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Julfa ya. Kita akan catat. Kita ke pembantu piutang milik toko Julfa. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 31, deskripsinya kita buat CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Ya, 196.805.000. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Jadi 74.925.000. Nah, kalau sudah, kita ke dokumen transaksi yang terakhir yaitu dokumen 20. Nah, dokumen 20 ini merupakan dokumen pengeluaran kas. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan kas untuk pengisian kembali dana kas kecil ya. Di sini uang yang dikeluarkan sebesar 1.600.000. Maka kita ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal ya. Kita ke cash payment journal ini, kita buat di sini tanggalnya tanggal 31, nomor buktinya adalah BKK 12-5. Deskripsinya bisa kita isi dengan pengisian kembali kas kecil ya. Kemudian nomor ceknya kita buat di sini, nomor ceknya yaitu 12.005. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam kolom other ya. Kita masukkan ke akun petty cash yang bertambah di debit dengan kode akun 1.200.
Nilainya sebesar 1.600.000. Kreditnya kita catat ke dalam kolom cash in bank 1.600.000. Ya. Selesai untuk penginputan dokumen 1 sampai dokumen 20. Ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan penjumlahan untuk kolom jurnal khusus ini, ya. Kita jumlahkan. Yang pertama untuk purchase jurnal, ya. Debitnya untuk merchandise inventory ini kalau kita jumlahkan totalnya 580.500.000. Kemudian untuk PPN income ini kalau kita jumlahkan 63.855.000. Repeatnya ini kita jumlahkan juga, dan account payable ini juga kita jumlahkan. Ya, jadi sudah kita jumlahkan semua untuk purchase jurnal. Berikutnya kita menjumlahkan sales jurnal, ya. Sama sales jurnal ini kita jumlahkan juga semua. Begitu juga dengan cash receipt jurnal, ya, ini kita jumlahkan semua. Cash payment jurnal juga kita jumlahkan semua. Di sini datanya. General jurnal ini juga kita total, ya, kita jumlahkan semua. Petty cash jurnal, ya, ini juga kita jumlahkan. Ya. Nah, kalau jurnal khusus ini sudah kita jumlahkan semua, tahap berikutnya kita akan mengisi kolom rekapitulasi jurnal, ya. Kita akan mengisi kolom rekapitulasi jurnal ini. Namun untuk rekapitulasi jurnal ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.